Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama adalah Lias Murtiningsih dengan NIM 2052211240. Yang kedua adalah Rosdiana Ayulandari dengan NIM 2052211241. Dan yang ketiga adalah Tiara Cantika Sari dengan NIM 2052211242. Kami dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 1G. Di sini kami akan membahas tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Istilah identitas nasional dapat disamakan dengan identitas kebangsaan. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris yaitu identity, yang memiliki pengertian harfiah yaitu ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok, atau sesuatu yang dapat membedakan dengan yang lainnya. Sedangkan kata nasional merujuk pada konsep kebangsaan. Jadi, pengertian identitas bangsa Indonesia itu sendiri adalah sebagai kepribadian bangsa Indonesia agar tetap berjalan sesuai relnya tetapi tidak melawan arus globalisasi, melainkan bangsa menjadi lebih cermat dan bijaksana dalam menjalani dan menghadapi tantangan dan juga peluang yang ada. Yang kedua adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Dewan Perancang Nasional menyatakan bahwa kepribadian Indonesia adalah karakteristik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang berbeda secara menyeluruh dengan kepribadian bangsa-bangsa lainnya. Kepribadian bangsa Indonesia dalam era globalisasi, pada hakikatnya globalisasi adalah sebuah mekanisme yang muncul dari sebuah pemikiran yang dibentuk dan diperkenalkan pada bangsa lain. Globalisasi terjadi hampir di segala segi kehidupan, misalnya bidang ideologi politik, sosial budaya, pertahanan, dan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam skala dunia adalah sebuah aspek yang jadi pendorong utama dalam terjadinya globalisasi. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup sendiri disebut juga dengan way of life, yaitu pedoman hidup, pandangan hidup bangsa yang digunakan sebagai petunjuk kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik secara segi sikap ataupun perilaku, haruslah sesuai dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Hal ini sangat penting karena dengan menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka tata kehidupan yang harmonis di antara masyarakat Indonesia tetap berjalan dengan harmonis dan tetap mengadakan hubungan dengan masyarakat lainnya. Yang keempat adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa, yaitu bahwa Pancasila berperan sebagai nyawa, sumber pandangan hidup, ideologi bangsa, bahkan ciri khusus bangsa Indonesia, di mana Pancasila ini didapat seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sehingga mampu membedakan antara ciri khas bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berarti setiap aktivitas, perbuatan, tindakan, serta pemikiran seluruh individu di Indonesia berdasarkan dan berpedoman kepada Pancasila. Yang kelima adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa adalah Pancasila yang merupakan final bagi bangsa Indonesia yang harus diamalkan dan dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Fase-fase perjanjian luhur. Yang pertama adalah fase zaman kerajaan masa Majapahit yang mempunyai patih bernama Gajah Mada yang bersumpah janji sebelum dapat mempersatukan Nusantara tidak akan memakan buah maja. Yang kedua adalah fase zaman pergerakan kemerdekaan, seluruh pemuda-pemudi bersumpah janji yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Yang ketiga adalah fase kemerdekaan dengan memproklamasikan kemerdekaan dan berjanji membentuk sebuah negara kesatuan, dan sampai saat ini proses terjadinya adalah terbentuknya negara kesatuan dimulai dari negara Keperabuan Sriwijaya, negara Keperabuan Majapahit, dan sampai saat ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia.